Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik student, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semoga selalu terhindar dari penyakit-penyakit ya. Dan semua Mister doakan semoga semua pada sehat. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk di semester kedua dan kita akan belajar di pelajaran ketiga tentang perangkat komputer ya. Nah, di sini Mister akan jelaskan di bab ini tentang perangkat komputer, yakni ada perangkat keras dan perangkat lunak. Dan nanti kita akan lihat dan pelajari bersama ya. Baik, sebelum memulai, marilah kita mulai dengan bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik student, kali ini Mister akan jelaskan tentang perangkat keras. Nah, perangkat keras ini yang biasa disebut dengan hardware ya. Hardware ini atau perangkat keras adalah perangkat mesin yang dapat dilihat dengan mata. Kita bisa melihat gambar-gambar yang ada di samping kanan Mister dan juga merupakan bagian fisik dari komputer. Nah, selain bisa dilihat, kita juga bisa memegang ya. Perangkat keras itu ciri-cirinya kita bisa lihat dan kita bisa pegang ya. Nyata ada fisiknya dari komputer, bagian dari komputer. Yang pertama ada keyboard. Kita sering di lab menggunakan keyboard, ada speaker untuk bisa mendengar musik, ada mouse dan juga ada monitor ya yang sudah kita ulas sebelumnya di kelas 1. Nah, ini kita akan pelajari lebih detail lagi di kelas 4. Ya, Mister ulangin, ada keyboard, speaker, mouse dan juga monitor. Kegunaannya tentu kalian sudah tahu ya dari 4 gambar ini. Oke, perangkat keras utama yang akan Mister jelaskan yakni CPU. Nah, di CPU ini merupakan otak komputer karena CPU itu ada benda yang kecil ya. Di sini otaknya nih, Central Processor Unit atau ada prosesornya. Nah, CPU ini berpikir untuk melaksanakan perintah yang masuk. Jadi semua kegiatan kita klik kanan, klik kiri, perintah-perintah itu diproses langsung oleh CPU ya. Ini nih, prosesor. Nah, ini yang kotak ini power supply namanya ya. Yang Central Processing Unit itu yang kecil seperti ini, chip ya. Di dalamnya ada banyak sekali mesin-mesin atau perangkat-perangkat yang kecil-kecil ya. Makanya ditutup dengan power supply atau dengan kotak hitam seperti ini. Oke, kita bisa lihat sering di lab ya. Ada di bawah, kita klik ini maka komputer akan menyala. Selanjutnya Mister jelaskan di CPU juga, di tadi yang kotak hitam tadi ada namanya memori. Nah, memori utama ya untuk penyimpanan data sementara pada komputer. Jadi semua yang ada di komputer, file-file itu disimpan di memori utama. Nah, memori menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. Nah, memori ini menyimpan data atau program-program yang ada di komputer. Penyimpanan data primer atau data utama di komputer disimpan di dalam memori. Oke. Nah, selanjutnya ada HDD ya atau cakram keras ya, yang sering kita lihat kalau di rumah. Ada kita mau masukkan CD ya, ada CD kita masukkan, itu namanya hard disk drive. Nah, di sini hard disk itu atau CD itu mutar ya, CD itu mutar. Nah, ini merupakan penyimpanan data sekunder. Yang tadi itu memori penyimpanan data utama, yang sekarang penyimpanan data sekunder atau yang data kedua yang bisa kita simpan melalui CD ya. Nah, di sini kita dapat menyimpan data atau program secara permanen.
Misal Mister mau masukkan memori lagu-lagu atau file ke dalam CD, maka Mister masukkan ke dalam HDD ini sehingga CD itu mutar dan filenya tersimpan di dalam CD. Seperti itu. Selanjutnya yakni perangkat input ya. Nah, perangkat input ini contohnya ada printer dan juga keyboard. Kegunaannya untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Misal, Mister mau ketik dokumen. Misalnya Mister ketik sekolah, maka perintah yang Mister ketikkan ini akan masuk ke dalam monitor atau ke dalam komputer. Nah, ini maka disebut dengan perangkat input ya, memasukkan data dari luar ke dalam. Nah, adapun untuk data output ya. Nah, ini data output printer itu. Data output itu data yang Mister keluarkan dari komputer ke luar dalam bentuk cetakan atau di kertas. Seperti itu yang Mister ketik. Misalnya sekolah masuk ke komputer atau ke monitor, lalu Mister keluarkan atau cetak dengan printer dalam bentuk output filenya. Jadi ketikan yang Mister ketik sekolah itu muncul di sini nanti. Jadi ini perangkat output. Kalau keyboard input, kalau printer output. Oke, yang terakhir perangkat jaringan. Nah, ini sering kita lihat di lab ya. Di lab itu ada yang nyala-nyala, terus ada antenanya di sini. Itu adalah perangkat jaringan yang menghubungkan komputer satu sama yang lain, atau kita bisa terhubung dengan internet ya. Ini contohnya ada modemnya ya. Fungsi modem ini perangkat yang menghubungkan komputer dengan komputer yang lain, atau dapat mengirim data ke komputer lain dengan terhubung melalui internet. Seperti itu ya. Baik, pada kesempatan ini kita pelajari tentang perangkat keras. Nanti di kesempatan yang akan datang minggu selanjutnya kita akan pelajari tentang perangkat lunak ya. Oke. Mungkin ini yang bisa Mister sampaikan. Kalian baca lagi di buku di pelajaran ketiga ya. Kita akhiri dan sampai bertemu kembali di kesempatan yang selanjutnya. Mister akhiri, kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.